mandor samin buat apapun yang mandor mau, saya siap bayarin. Buat apapun yang mau, ownernya siap bayarin. Karena mandor samin ngerasa, ini proyek terakhir. Dan mandor samin ngerasa, ya udahlah, habis ini juga paling saya nggak di sini lagi. Ya udah Pak, baik Pak, saya terima ya Pak. 1000 meter garapan terakhir sebelum saya resign. Akhirnya digarap tuh jamaah sama mandor samin. Tanah luasnya 1000 meter, sama mandor samin digarap cuma 100 meter. Digarap 100 meter, cuma satu lantai, tukang ala kadarnya. Granit marmer itu diperbolehkan, tapi kalau marmer yang bagus itu harus inden beberapa pekan atau bahkan sampai bulanan jumlah waktu indennya. Akhirnya mandor samin bilang, udahlah pakai seadanya aja. Tukang seadanya, alat bangunan seadanya, keramik granit marmer ya seadanya, hasilnya juga, aduh kalau plafonnya kayak gini detailnya ini bakalan lama nih, udahlah yang biasa-biasa aja, yang penting cepet. Yang penting apa? Yang penting cepat. Karena mandor samin ngerasa, udahlah ini juga udah terakhir. Jamaah, kurang dari waktu 3 bulan, rumah satu lantai 100 meter di halaman seluas halamannya 1000 meter ternyata sudah selesai terbangun, siap serah terima kunci. Lalu terus kemudian kuncinya dibawa sama mandor samin. Mandor samin pergi hadap ke owner. Lalu mandor samin bilang sama owner, Pak, saya izin mau ketemu. Oh iya baik, silakan mandor samin. Suruh masuk, duduk, dibuatin kopi, lalu ngobrol lah beliau berdua. Pak owner, ini saya alhamdulillah sudah selesai garap proyek terakhir. Loh, kok cepet banget, kurang dari 3 bulan udah selesai, padahal kan 1000 meter. Bukannya saya bebasin, mandor samin boleh berkreasi, mau bangun seperti apa aja boleh, kami yang siapkan semua muanya, kami yang bayarkan semua muanya. Iya Pak, tapi kan ini sudah terakhir. Iya Pak, tapi kan ini betul-betul saya mau resign habis ini. Itu kata mandor samin. Makanya ini ya Pak, saya dari 1000 meter cuma garap 100 meter, cuma satu lantai, ini udah siap serah terima kunci. Sama ownernya serah terima kunci, kuncinya diterima. Begitu kuncinya diterima, beliau bilang, mandor samin, kenapa kemarin saya minta mandor lakukan yang terbaik untuk proyek terakhir ini? Karena ini proyek terakhir mandor adalah hadiah dari kami perusahaan untuk Pak Mandor Samin. Maka dengan senang hati 1000 meter plus kunci rumahnya saya kasih ke Mandor Samin sebagai hadiah 30 tahun kerja bersama perusahaan kami. Setelah tahu ternyata rumah yang dia bangun di akhir proyeknya untuk dia, kira-kira nyesel nggak jemaah? Nyesel. Aduh Pak, tahu gitu, saya minta kesempatan ya Pak, sekali lagi aja. Apa kata ownernya? Tidak ada kesempatan kedua. Aduh, nggak ada kesempatan kedua. Akhirnya mandor samin pulang dengan penuh penyesalan. Tahu gitu saya bangun 7 lantai. Tahu gitu saya bangun villa yang bagus, ada kolam renangnya kah? Nanti di belakang ada pacuan kudanya. Nanti sekian untuk ada ternak kambingnya atau gimana. Tahu gitu mah saya lakukan yang terbaik di lahan 1000 meter. Tapi sayang 1000 sayang, kesempatan tidak datang 2 kali. Hidup kurang lebih seperti kisahnya mandor samin. Kalau kita sudah mati nggak bisa hidup lagi. Kalau kita sudah wafat nggak bisa kita hidup lagi jemaah. Ada di antara kita yang wafat bisa hidup lagi? Nggak ada, nggak bisa hidup lagi. Makanya jemaah, kisahnya mandor samin tadi,
kalau bisa jadikan pelajaran kalau kesempatan tidak akan pernah datang dua kali. Ramadan besok itu belum tentu datang lagi. Umur kita ya belum tentu nyampe bahkan di Ramadan tahun ini, apalagi tahun besok. Belum tentu ada jaminan kita jumpa Ramadan kembali. Dulu pernah ada seorang ulama masuk bulan Ramadan, beliau itu benar-benar megang Al-Quran aja jemaah. Namanya Imam Muhammad. Nama lengkapnya Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, nama populernya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i sebelum Ramadan aja beliau udah training atau udah warming up nyelesain Al-Quran per hari 1 kali khatam. Lalu begitu masuk Ramadan, Imam Syafi'i ternyata bukan sekali khatam, tapi Imam Syafi'i masuk bulan Ramadan 2 kali khatam Al-Quran. Jadi kalau Imam Syafi'i ketemu Ramadan 30 hari, Imam Syafi'i berarti ngafalin berapa Al-Quran? 60 kali khatam Al-Quran. Hadirin dan saya kira-kira Ramadan berapa kali khatam? 1 itu pun kadang gak genep. 1 itu pun mulainya dari amma yatasa alun. Saya khatam Ustadz. Oh tapi kan itu dari bulan-bulan sebelumnya udah mulai Al-Baqarah. Begitu 1 Ramadan amma yatasaalun. Hari pertama alhamdulillah sudah khatam. Padahal itu dari bulan-bulan sebelumnya. Makanya jemaah, ayat ini tadi itu jadi pengingat. Ayo jangan disia-siakan. Nanti nyesel. Ramadan tuh belum tentu datang, tapi kalaupun Ramadan Allah izinkan jumpa, Ramadan belum tentu kita jumpai. Maksudnya belum tentu datang dalam hidup kita karena boleh jadi kita mati. Tapi kalaulah nanti kita ketemu sama bulan Ramadan, yang harus dipegang siapa-siapa yang jumpa dengan bulan Ramadan, dia harus persiapkan dengan persiapan terbaik. Di antaranya mengerti makna kapan dia harus mengakhiri sahur dan kapan batas waktu sahur. Berdasarkan ayat Al-Baqarah 187, kapan membatasi waktu sahur? Waktu sahur batasnya sampai waktu azan subuh. Jadi berhenti baru azan subuh. Tapi kalau mau imsak 10 menit sebelum azan subuh, boleh atau boleh? Boleh, supaya nggak kedandapan. Harus begitu jemaah. Siapa-siapa yang dia masih mendapati, misalkan udah azan terus tetap dia makan dengan sengajanya, apalagi udah azan, tanggung 2 sendok lagi. Itu kata sebagian ulama, kalau disengaja bisa membatalkan puasanya, karena batasnya memang sampai azan subuh. Di waktu sahur terus ngapain? Ini jamaah, amal yang harus jamaah lakukan ketika waktu sahur, perbanyak istighfar. Perbanyak ngapain? Istighfar. Istighfar, mumpung Ramadan itu bulan maghfirah. Allah tuh lagi jor-joran mau ngampunin kita, karena bulan Ramadan bulan gudangnya maghfirah. Jamaah pernah lihat ya, ada orang di waktu sahur, kalau bahasa kitanya itu meninggal terkena angin duduk. Beliau tidur, terus beliau gak bangun-bangun lagi. Itu terjadi jamaah. Beberapa waktu yang lalu ada jamaah umroh, karena beliau sakit, sebenarnya gak layak terbang. Beliau gak layak terbang. Gak apa-apa jemaah, gak apa-apa, Masya Allah. Sehat-sehat ibu, lancar, barokah. Jadi ada waktu kemarin itu orang mau berangkat, mau pulang ke Indonesia, naik Scott Airline punyanya Singapura gitu jemaah. Scott Airline punya Singapura. Sebenarnya dari Jeddah tuh udah gak layak terbang, tapi qadarullah ma syaa fa'al, akhirnya terbang juga.
beliau ini karena emang udah sakit, pucet banget gitu, maka beliau nggak ditaruh di tengah-tengah, beliau taruh di depan, ditaruh di kelas bisnis paling depan supaya termudahkan dan segala macamnya. Suaminya tuh suruh nemenin jemaah. Duduklah suami istri ini, beliau suaminya tuh nemenin. Kalau istrinya kenapa-kenapa nanti suaminya yang melayani. Terus qadarullah ma syaa fa'al, beliau itu di atas pesawat terus kemudian tidur. Diselimutin lah sama pramugari. Ini suaminya suruh bilang, "Pah, pindah belakang, pindah belakang, pindah belakang." Sebelum meninggalnya ini ibu ini, suaminya suruh pindah belakang. Ibunya terus tidur sama pramugarinya diselimutin. Tapi begitu diselimutin, jatuh selimutnya. Selimutin, jatuh lagi selimutnya. Diselimutin, jatuh lagi, dipanggil suaminya, "Pak, coba dicek ibu kok kayaknya sudah gak bernyawa ya. Saya dekatkan handphone begini, kok gak ada embunnya." Kan biasanya kalau orang hidup ini pasti ada embunnya jamaah. Ada embunnya. Kok saya pegang urat nadinya udah gak jalan. Coba Pak dicek. Ternyata benar, beliau meninggal dalam keadaan tidur. Dan begitu dibangunin udah gak bangun-bangun lagi. Meninggal di atas pesawat. Peraturan jemaah itu kalau meninggal di atas pesawat itu ya memang harus segera diturunkan jemaah. Waktu itu meninggalnya ya kurang lebih di atas India, Columbus Indiaan gitu jemaah. Jadi masih harus kurang lebih sekitar 3 jam lagi sampai Singapura. Terus akhirnya kita berhenti Singapura. Di Singapura itu ada protokolernya. 1 protokoler daripada kepesawatan, 2 protokoler daripada kepolisian. Ada 2 protokoler. Semuanya belum boleh keluar kecuali terus setelah itunya selesai pengurusan. Dan ada olah TKP juga dari kepolisian Singapura, ada olah TKP di pesawat ini meninggalnya kenapa, sebabnya gimana. Jamaah akhirnya di Singapura diurusi, pulanglah ke Jakarta. Sampai Jakarta semuanya sedih luar biasa karena ibu pulang umroh yang harusnya bentar lagi Ramadan kita bisa seperti biasa kumpul keluarga, ternyata harus berpisah. Sedih ya, tercampur haru, tercampur agak bahagia karena siapa yang pulang setelah beramal soleh punya potensi dia mati dalam keadaan husnul. Maka bukan cuma orang yang nanti meninggal dalam keadaan ngaji, tapi ibu pulang ngaji kok meninggal, insya Allah husnul khatimah. Ibu pulang umroh meninggal, insya Allah husnul khatimah. Ayahanda pulang dari mencari nafkah meninggal dunia, insya Allah husnul khatimah. Itu pulang umrah meninggal dari pesawat. Sampai Jakarta keluarganya menyambut, tentu saja sedih karena kehilangan, tapi lebih daripada kesedihan itu beliau cukup merasa ini beliau mau ketemu Ramadan aja, kemarin sudah merencanakan banyak hal, ternyata gak bisa ketemu Ramadan. Allah punya rencana yang lebih indah, lebih baik. Hadirin, kadang umurnya kita itu gak ada yang bisa nebak. Jamaah jangan pernah bilang saya masih muda Ustadz, umur baru 20, 30, nanti saya meninggalnya paling 60. Iya kalau umurnya nyampe. Umur kan gak ada yang tahu. Jamaah emang gak ingat berapa banyak di antara kita yang dipanggil persis beberapa menit sebelum azan 1 Ramadan, kumandang azan maghrib di 1 Ramadan. Yang kemarin saya ceritakan tetangga saya itu ada yang wafat 5 menit. Azan Garung 17.50, 17.45 beliau wafat, padahal malam itu adalah malam tarawih pertama. Seperti itu Allah akan mencabut nyawa tiap-tiap seorang hamba. Ada pemberitahuan? Tidak. Jamaah dapat informasi dari WhatsApp. Coba dibuka WhatsApp ya. Dari malaikat maut ada nggak? Malaikat maut memberitahu Anda sebentar lagi wafatnya? Nggak ada. Itu sebabnya bersiap mah harus dari sekarang. Kapan aja persiapan itu kita harus siap. Jamaah, di pagi ini kita akan kembali mengulangi pelajaran-pelajaran kita yang telah berlalu. Kita kembali setelah kita kemarin sudah selesai tarhib Ramadan,
nanti malam pun, bukan nanti malam deh, besok malam pun insya Allah saya akan bersamai juga untuk Tarhib Ramadan, karena mungkin untuk mengulangi materi supaya nggak lupa aja. Tapi sedikit saya spill pelajaran yang lalu-lalu tentang fidyah. Ini untuk ibu-ibu yang mungkin mendapati dirinya sudah nggak mampu puasa, atau buat teman-teman anak-anak muda yang sedang usia produktif lalu hamil menyusui. Fidyah itu Quran surah Al-Baqarah 184. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, dan untuk orang yang berat menjalankan puasa maka dia boleh bayar fidyah. Mekanisme fidyah ada dua. Satu, mekanisme fidyah menurut Imam Malik, Imam Syafi'i. Kata Imam Malik, Imam Syafi'i, bayar fidyah itu kurang lebih 1 mud atau sekitar 700-an gram. Kalau mau dibulatkan penggenapan jadi 1 kilo silahkan. Menurut Imam Hanafi atau Imam ulama Hanafiyah itu 2 mud. Kalau mau dibulatkan jadi 2 kilo silahkan. Tapi menurut Basnas, berdasarkan fatwa atau keputusan Basnas terbaru, 1 hari yang ditinggalkan kurang lebih senilai 60.000 per hari per jiwa. Jadi kalau misalkan kita ketemu 30 hari nggak puasa, maka insya Allah kita akan jumpa kurang lebih 1.800.000, karena 60.000 kali 30 hari dibayarkan, boleh dirapel per 10 hari, per 15 hari, atau per 30 hari, boleh silakan. Atau mau lepas maghrib langsung bayar, diperkenankan. Untuk siapa fidyah? 4. 1, ibu hamil. 2, ibu menyusui. 3, orang tua renta. 4, orang sakit parah dan sulit sembuh. Jadi fidyah untuk siapa hadirin? 4. 1, ibu hamil. 2, ibu menyusui. 3, orang tua renta. 4, orang sakit parah sulit sembuh. Kalau ada di antara kita yang safar, ada di antara kita selain safar beliau termasuk orang yang sakit ringan, atau ada di antara hadirin yang haid, maka tidak membayar fidyah, melainkan mengqadha puasa di hari yang lain. Untuk 3, safar, sakit ringan-ringan, atau berhalangan bagi seorang wanita, maka beliau caranya mengqadha puasa di hari yang lain. Seperti yang jamaah ketahui, banyak di antara kita mungkin belum tahu, orang udah senja, tua renta, kalau nggak mampu puasa boleh bayar fidyah. Fidyah bentuknya makanan, sebagaimana Al-Quran Al-Baqarah 184, fidyatun ta'amu miskin. Fidyah itu bentuknya makanan, kasih makan sama orang yang kekurangan. Kalau ada di antara kita memberi kepada keluarga sendiri karena kita tahu keluarga kita kekurangan, boleh atau boleh? Boleh. Orang terdekat boleh. Itu mekanisme memberi fidyah. Kalau misalkan baginya uang, saya maunya simpel aja deh, bagi uang. Tapi saya nggak mau 60.000, saya mau lebih daripada itu. Boleh atau boleh? Boleh, karena Allah berfirman, kalau kamu memberi lebih baik, fahuwa khairul lakum, au fahuwa khairul lah, maka itu lebih baik bagi kamu kalau kamu memberi dengan nominal yang lebih. Nanti mekanismenya mau dibagikan kepada 60, 70 karena uangnya lebih misalkan, diperkenankan. Bahkan mau dibagikan kepada 1.000 orang kalau kita mampu, dipersilakan. Itu soalan bayar fidyah. Hadirin, saya nanya pada jamaah, hutang puasa Ramadan tahun lalu udah pada lunas belum jamaah? Astaghfirullahaladzim, istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, lunasin jamaah. Ustaz, katanya itu cuma sampai batasnya Rajab. Kata siapa? Kata Rasulullah, batas nyaur puasa sampai ketemu bulan Ramadan atau bulan puasa. Jamaah, ini bulan Sya'ban, tersisa 20 harian. Jamaah cepat lunasi utang, jangan ditumpuk-tumpuk. Ustaz, katanya tuh kalau misalkan kita lewat Ramadan sampai tahun depan belum bayar-bayar, katanya didobel 2 kali lipat. Betul atau betul? Salah. Emang dikira riba apa jamaah? Nggak dibayar terus bunganya makin bengkak? Enggak.
Kalau jamaah kemarin 2020 punya hutang 7, 2021 hutang 7, 2022 tahun lalu hutang 7, total berarti 21 hari. 7, 7, 7. Lah kok baru di sahur 1 hari, kurang 20 hari. 2023 jamaah nanti berpuasa sudah ketemu Ramadan dalam keadaan belum bayar hutang, jamaah harus diingat punya hutang 20 plus nanti Ramadan 2023. 7 hari lagi berarti hutangnya jadi berapa? 27 hari. Cepat dibayar. Itu hutang jamaah. Jangan diabaikan, tapi cepat ayo dibayar. Hutang puasa Ramadan jangan sampai diabaikan, ayo cepat dibayar. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, yuk kita lanjut baca Ar-Rahman. Ini seputaran Ramadan aja. Tapi nanti detailnya kita bakal bahas lagi di Sat Night, Sabtu malam Ahad. Kita akan sempurnakan bahasan Ramadan, tapi kali ini kita bahas Ar-Rahman. Itu yang highlight yang paling sering ditanya. Fidyah. Terus yang paling sering banyak ditanya tentang seputaran Ramadan. Kalau sudah tarawih boleh tahajud lagi enggak? Jawabannya boleh. Kalau witir lagi cukup sekali atau boleh 2 kali? Jawaban Nabi cukup 1 kali. La witsrani fi lailatin. Ar-Rahman, ayo kita buka Ar-Rahman ayat ke-17. Ar-Rahman ayat ke-17. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbul masyriqaini wa rabbul maghribain. Rabbul masyriqaini wa rabbul maghribain. Fabi ayyi ala البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي ayat ke-17. Rabbul masyriqaini wa rabbul maghribain. Sungguh dialah Allah, Rabb yang memiliki 2 timur, Rabb yang memiliki 2 barat. Loh, kok timurnya ada 2? Kok baratnya ada 2? Jamaah, untuk orang yang tinggal di bumi begini ya, kan ada yang tinggal di atas, ada yang tinggal di bawah, betul atau betul? Yang di atas, misalkan timurnya di sini, berarti baratnya di sini, betul? Nanti yang di sini, dia akan melihat timurnya kebalik, sebelah sana, baratnya sebelah sana. Mereka itu jemaah, Allah subhanahu wa ta'ala beritahu, aku Allah pemilik 2 timur 2 barat, kata para ulama. Sebagaimana timur yang tak pernah engkau tahu di mana ujungnya, pun ada barat yang tak pernah engkau tahu di mana ujungnya. Ada yang pernah melihat ujung timur ketimuran itu sendiri? Nggak ada. Ada yang pernah lihat ujung langit pertama? Nggak ada. Ada yang pernah melihat yang kemarin diucapkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran? Apakah kamu pernah melihat langit ditinggikan? Ada tiangnya? Ada tiangnya nggak? Bangun masjid ini kalau langsung lantai 2 bisa atau nggak jemaah? Nggak ada tiang. Saya mau langsung lantai 2 pak, nggak usah pondasi pak, langsung lantai 2, bisa nggak? Wah, tukangnya bilang ini Ustadz udah minum obat belum ya? Nggak bisa, kita harus bangun ada tiangnya, ada pondasinya. Kalau Allah bangun langit tanpa tiang.
Dan Allah memberikan timur dan barat sejauh yang tidak pernah kita tahu. Makanya ada doa, setiap kali doa iftitah itu kita baca, selain yang Allahu Akbar kabira atau yang kabira walhamdulillahi katsira, ada doa dari Nabi. Kalau pas kita masuk, pas ucapan salat Allahu Akbar, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Ya Allah, ba'id baini, jauhkanlah daripada diriku khotoyaya, semua dosa-dosaku, sejauh bainal masyriqi wal maghrib, sejauh timur dan barat. Jamaah tahu jauhnya timur sama barat tuh kayak apa? Nggak ada yang tahu. Timur dan barat tuh nggak ada batasannya jemaah. Dan Allah pemilik timur, Allah pemilik barat. Yang kalian tuh nggak akan pernah tahu sejauh apa timur dan barat itu. Jauhnya luar biasa. Terus jemaah di ayat berikutnya, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Terus nikmat Allah mana lagi yang mau kalian dustakan? Lalu lanjut ayat 19, marajal bahraini yaltaqiyan. Ada laut yang insyaallah nanti kita kunjung ke sana. Jadi di laut itu ada dua pertemuan laut. Yang satu isinya tawar, yang satu asin, yang satu warnanya kebiruan, agak abu-abu, yang satu warnanya kecoklatan. Ketemu dua laut itu tapi seperti ada barzakh, ada pembatas. Yang ini nggak bisa nyampur yang sana nggak bisa nyampur yang sini. Logikanya jemaah, kalau ketemu di satu laut itu pasti nyampur. Kok bisa laut disekat? Siapa yang nyekat? Allah. Ini laut disekat sama Allah untuk memberitahu kekuasaanku seperti itu. Bahkan jemaah, ada seorang divers, ada orang tuh nyelam ke dasar laut. Di dasar laut tuh ternyata dia menemukan api di dasar laut. Ada api di dasar laut. Harusnya kalau secara logika api di dasar laut harusnya mati. Itu muncul. Kekuasaan Allah tuh sebenarnya di sekitar kita banyak. Itu yang nyata. Ada lagi di luaran sana, ada lobangan besar, yang lobangan itu tuh tidak pernah padam. Sejak adanya lobangan tersebut, terus apinya membara-bara. Yang sebagian arkeolog atau sebagian peneliti meneliti di dalam itu ada kadar sesuatu bahan yang membuat api itu tuh nggak pernah berhenti. Ada hujan, disirami hujan sekalipun, tetap yang lobangan itu apinya tetap bakal muncul. Ini kekuasaan Allah. Kenapa pertanyaannya kenapa Allah nunjukin kekuasaannya sama kita? Supaya kita tunduk sama Allah. Jamaah pernah nggak mengatur ususnya sendiri? Usus, beloknya kesini aja lah. Kita tuh nggak bisa ngatur usus kita sendiri bahkan. Tapi kita bisa mengatur pola hidup, bisa. Tapi mengatur organ dalam tubuh kita, limpa, ginjal, paru-paru, jantung, nggak akan pernah bisa. Dan itu kekuasaan Allah. Di luar ada yang terdekat tubuh kita ini ciptaan Allah terbaik, termahal. Kalau rusak satu, nggak bakal bisa nemu onderdil KW-nya jemaah. Saya kemarin main sama dokter THT RSPKU Wonosobo, namanya dokter Bekti. Beliau terus jelasin, ini loh Ustadz, ciptaan Gusti Allah yang kerennya luar biasa. Ini namanya apa, harus ada lobangnya. Terus di telinga kita tuh ada lobang. Kenapa kok kalau cotton bud itu kalau bisa jangan dalam-dalam, karena takutnya nanti nyentuh lobang gendang telinganya. Itu gendang telinga kalau udah pecah nggak ada KW-nya jemaah. Motornya jemaah bannya pecah, tinggal ke bengkel beli ban baru, betul? Businya copot, businya rusak, tinggal datang ke bengkel beli busi yang baru, betul? Bensinnya habis, telepon Mas Rosyid, betul? Mas Rosyid, bensin habis. Udah datang aja ke sana. Aman terkendali Mas Rosyid, bukan begitu? Aman terkendali. Mas Rosyid pemilik pom bensin Gontor, Masya Allah. Doain jamaah semoga beliau selalu dalam lindungan Allah, dan jamaah semua juga dilindungi Allah, amin ya rabbal alamin.
Ini yang punya gontor insya Allah, amin. Jamaah, kalau motor, mobil rusak, onderdilnya ada gantinya. Tapi kalau gendang telinga yang rusak, kira-kira mau ganti di mana jemaah? Nggak ada gantinya. Lah ini ada ligamen yang putus karena mungkin kesleo main bola. Mau cari ganti di mana ligamen yang putus? Mau bilang sama dokter, dokter tolong dong mau beli ligamen, nggak akan bisa. Udah putus mah ya udah. Itu keutamaan keistimewaan ciptaan Allah jemaah. Maka jangan sembarangan. Kalau kita dapat sesuatu ketakjuban, kembalikan semua kepada Allah. Bainahuma barzakh. Itu laut, saya cerita ke laut tadi itu. Itu laut tuh kayak ada barzakh. Nah, ini juga terkait alam barzakh. Alam barzakh itu alam pembatas. Bainahuma barzakhul la yabghiyan. Nih, di dua laut itu tuh ada barzakh, pembatas. Yang asin nggak bisa nyampur ke tawar, yang tawar nggak bisa nyampur ke asin. Padahal begitu digini-gini itu nggak ada pembatas. Kalau akuarium kan ada batasannya nih. Ada akuarium gede, tengahnya dibatasin. Ini arwana yang satu, ini arwana satunya. Kan ada barzah, ada pembatasnya. Itu laut nggak ada batasnya jemaah. Nah begitu juga sama yang namanya alam barzah. Alam apa? Barzah. Alam barzah itu alam pembatas. Kita makhluk dunia tidak bisa masuk ke ranah alam barzah. Alam barzah nggak bisa masuk ke ranah alam dunia. Makanya kalau jamaah jalan, takut nanti ada pocong. Kalau jamaah takut, nampak beneran pocong. Padahal itu halusinasi. Karena ketakutan dia nampak. Kalau jamaah nggak takut berani, ayo mana sini, ayo. Dia nggak bakal keluar. Dan sesungguhnya jin itu kalau dia kembali kepada khitohnya, yang namanya jin adalah tidak terlihat dan manusia tidak akan bisa melihat soalan masalah hal tersebut ya jemaah. Nah kalau melihat itu gimana? Itu kespesialan untuk orang-orang tertentu yang Allah berikan kepada orang tertentu. Tapi kalau kita manusia secara umum tidak melihat. Kalau kita takut, dia malah nanti menampakkan diri kepada orang yang takut. Soropokui. Padahal biawak. Jamaah pernah ada yang suara gitu. Saya tuh malam-malam gitu ya, main ke rumah salah seorang jamaah. Jamaah ini Allah kasih itu hewan yang kalau malam tuh bunyinya kayak kuntilanak gitu jamaah. Oh ini yang kalau kita lagi ngopi malam-malam suka nakut-nakutin, ini nih hewan ini nih. Suaranya tuh kayak kuntilanak gitu jamaah. Kayak gitu. Suara hewan itu ternyata. Tapi kadang halusinasi kita yang ini. Wah ada perempuan. Perempuannya pakai sorban. Belakangnya bolong. Kakinya nggak nepak di tanah. Itu kadang kita nakut-nakutin. Atau boleh jadi ini untuk kita orang umum ya, bukan orang khusus. Kita orang umum melihat itu sebagai apa? Itu boleh jadi takut orang karena rasa takut dia muncul. Atau yang kedua itu orang yang menakut-nakuti. Kayak yang lagi viral jemaah. Kan sekarang jadi kontennya. Konten masuk rumah berhantu. Wes, ada orang live. Guys, coba lihat guys. Lihat guys. Ini ada penampakan nih. Tolong. Padahal itu temannya sendiri. Lalu ada sampai orang ini nih meresahkan digerebek warga, kan ada videonya. Ada konten meresahkan digerebek warga, ternyata settingan. Ada jemaah. Macam-macam kan orang sekarang cari duit. Kalau kasih singa itu kayak ngasih gift di TikTok gitu. Kalau ngasih gift singa, nanti saya bakal masuk ke dalam nih. Kita lihat ya, rumah hantu masa kini. Aduh jemaah. Padahal sejatinya boleh jadi itu halusinasi kita. Kalau kita orang umum mah kita secara umum. Kecuali ada sixth sense atau mungkin ada orang yang memang Allah karuniai spesial. Tapi kan jumlahnya terbatas. Dan itu pun juga sebagian ulama berpendapat hendaknya sering-sering meruqyah diri agar supaya Allah melindungi kita dengan perlindungan terbaik.
Itu sebagian para ulama juga berpendapat begitu. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ayat 22. Yakhruju minhumal lu'lu'u wal marjan. Dari keduanya keluar mutiara dan marjan. Marjan berarti nama apa jamaah? Yakhruju minhumal lu'lu'u wal marjan. Mereka akan keluarkan sesuatu yang amat berharga dari kedalaman dasar lautan, yakni mutiara dan marjan. Jadi siapa yang mau mendapatkan mutiara, maka hendaknya dia menyelam ke dasar lautan. Siapa yang mau mendapat sesuatu yang indah, harus berani kerasnya perjuangan. Saya ulangin, siapa yang mau mendapat mutiara harus siap terjun ke dalam lautan. Dan siapa yang mau mendapat sesuatu yang berharga harus siap dengan yang namanya perjuangan. Tulis di kolom komentar sahabat. Harus siap perjuangan. Ramadan perlu perjuangan nggak? Perlu berkorban nggak? Perlu bersedekah nggak? Perlu ngeluangin waktu baca Quran nggak? Perlu waktu sahur menyiapkan makanan untuk keluarga nggak? Siap buka puasain orang? Ayo. Ibu, emang buka puasain orang harus mahal kan? Enggak. Saya tak bawa 3.000 untuk buka puasain satu Masjid Al-Fatih. Lo gimana caranya? Beli kecap bango? Saya tak 19.000 ya Ustadz. Saya mau buka puasain semuanya. Beli apa? Marjan. Kalau udah ngelihat iklan marjan berarti sebentar lagi bulan puasa. Berbukalah dengan yang, kalau yang manis itu iklan apa? Oh, ini ada yang bagus ya, saya tuh suka ngamatin. Kok kenapa ya? Ada owner ngambil kata-kata dari Quran. Marjan tuh ternyata Quran ini. Lu'lu'u wal marjan. Ternyata sebuah hal yang berharga, bagus, itu representasinya marjan. Lu'lu' itu mutiara, bagus. Marjan, bagus juga. Jadi jamaah tuh kalau mau ngambil nama aja dari Quran, nggak apa-apa. Cucuku mau lahiran Ustadz 2 minggu lagi atau 2 pekan lagi. Nama apa ya yang bagus? Nama apa nih? Mi'at bagus nggak Ustadz? Mi'at bagus nggak ibu? Oh, namanya tak. Oh, innallaha la yukhliful mi'ad. Oh, berarti nama anakku atau nama cucuku Mi'at aja. Mi'at artinya apa? Ingkar janji. Jangan, maksud saya tuh jangan sembarang ngambil. Mbok ngambil tuh kayak pemilik marjan, menamakan merek marjan. Dia ngambil dari Al-Quran. Ini artinya berharga, mulia, bagus. Wah, pokoknya the best. Lu'lu' wal marjan, nama itu yang bagus. Jangan mentang-mentang dari Al-Quran. Innallaha la yukhliful mi'ad. Mi'at, ya udah, nama cucuku Mi'at. Nanti kalau udah besar namanya Pak Mi'at. Mi'at itu artinya ingkar janji. Yo, masa namain anak ingkar janji? Makanya Al-Quran bagus diambil untuk nama anak, tapi nggak boleh sembarangan. Nah, terus ceritanya tentang lu'lu' wal marjan ini, mutiara itu jamaah dia baru didapat kalau orang itu berani berjuang. Hikmah di ayat ini Allah tuh mau ngasih tahu kalau kita mau dapat Ramadan terbaik harus berani memperjuangkan yang terbaik. Besok Ramadan ya jamaah. Kalau jamaah bisa list semua kebaikan yang menurut jamaah mampu untuk melisnya. Nanti kita di sini pelan-pelan berusaha meramaikan semampu kita. Ada Ustadz Dama, Ustadz Ihsan, ada Ustadz Ilham, ada yang lain, Ustadz Wafi, Abdul Kudus, orang Kalibeber. Nanti juga ada ustadz-ustadz yang lain. Ibu, kalau ibu anaknya dari pondok pesantren atau ibu anaknya lagi kuliah di Mesir, Madinah, Yaman, ibu nanti tolong hubungi mas-mas yang di sini. Nanti biar putra-putrinya ibu itu
ngimamin di sini. Saya itu tahun lalu nyesel banget. Jadi baru kenal kemarin di Madinah ketemu orang Garung tuh ada yang sekolah di Madinah. Bukan orang Garung sih lebih tepatnya, istrinya perempuan Garung nikah sama laki-laki orang Tangerang tapi kuliah di Madinah. Artinya kan anak mantu orang Garung tuh ada yang kuliah di Madinah. Liburan corona tuh kemarin 1 tahun 6 bulan di Garung. Orang Madinah kuliah di Madinah di Garung, tapi kita nggak tahu. Jadinya beliau diem aja. Padahal kan boleh jadi kita kalau mau ngambil istifadah ilmunya bisa banget. Makanya jemaah nih, mumpung jemaah kalau mungkin anaknya ada yang dari pondok mana aja. Ada yang dari Yaman, Mesir, Libya, Tripoli, Turki, atau dari mana, Madinah, Mekah, mau ngimamin, mau latihan ceramah nanti pas buka puasa, mau latihan ceramah nanti pas taraweh, silahkan jamaah hubungi mas-mas aja, nanti insya Allah terbuka lebar kesempatan. Nggak harus dari Mekah Madinah ya, lulusan pesantren, atau nggak harus lulus. Ustaz, anak saya baru kelas 4 pesantren, 4 tuh 1 SMA. Boleh nggak misalkan anak saya nanti ngimamin di sini? Boleh. Boleh nggak anak saya nanti latihan? Ya kalau belum ngimamin, latihanlah ibaratnya berkhidmat untuk masjid. Boleh. Anaknya yang di pondok, ayo daripada pulang nanti bingung mau kemana, ayo kesini aja jamaah. Yang pulang-pulang pondok pada liburan, sebulan liburannya, ayo suruh ramein kesini aja. Ajakin jamaah bareng-bareng. Dan intinya kembali lagi, tidak ada kebahagiaan tanpa perjuangan. Kalau mau bahagia harus berjuang. Kalau mau jadi lu'lu' wal marjan ya harus berjuang. Saya bisa Ustaz dapat lu'lu' wal marjan tanpa berjuang. Dari mana ibu? Dari beseknya kasihan orang. Orang kadang ngasih sesuatu, ini udah dapat marjan. Ternyata yang didapat sirup atau apa. Bukan itu yang dimaksud. Maksud lu'lu' wal marjan itu artinya berjuang agar kita dapatkan kebahagiaan. Barakallahu fikum. Gak kerasa udah jam 6. Satu pertanyaan yang mungkin kalau ada yang mau ditanyakan, waktu dapat dipersilakan. Silakan Pak Bambang. Fadhol Pak Bambang. Pak Bambang. Oh kemarin tak tunda. Iya ayahanda, silakan. Fadhol. Mas Rizky. Oh iya. Silakan Pak, fadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini keluar dari tema kitab yang saya tanyakan, yaitu hadis dari Muslim nomor 1886 yang berhubungan dengan hutang. Itu matan hadisnya menyampaikan bahwa barang siapa yang mati masih meninggalkan hutang, walaupun seorang mujahid atau musahid, itu tertunda masuk surga. Ya, tertunda masuk surga. Artinya saya tanyakan, yang pertama, hutang yang seperti apa? Apakah semua hutang atau ada hutang tertentu? Yang kedua, kalau dilihat dari matan hadis itu, apakah seakan-akan tidak ada yang lebih jahat, contohnya merampok ataupun merampas hak orang lain? Dan di situ tidak ada satu hadis pun yang menyampaikan bahwa orang yang merampok itu seandainya itu bertobat pun akan diampuni. Kenapa? Hutang yang mungkin untuk makan dan sebagainya tetap itu tertunda. Saya mulai kasih Pak. Wa jazakumullah khairan jazaa. Bapak semoga dimuliakan Allah dan seluruh kaum muslimin dimuliakan Allah. Hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Muslim. Nafsul mu'min mu'allaqatun bidaini hatta yuqda anhu. Jiwa seorang mukmin yang beriman tertahan, tak boleh masuk surga hatta yuqda anhu. Bidain karena hutang, hatta sampai yuqda anhu, hutangnya dilunasi. Maka prioritas kebaikan saat Allah titipkan pada kita, Allah berfirman, qaddimu li anfusikum. Dahulukan diri kita terlebih dahulu untuk terbebas dari apa yang bisa terbebas dari ribanya. Jadi terkait tentang yang beliau tanyakan, memang betul kata Nabi yang mulia, bahkan hatta seorang mujahid itu punya privilege. Orang kalau mati syahid nggak dimandikan, tidak dikafani, dikubur dengan pakaian terakhir beliau berjihad,
bersimbah darah, tidak dimandikan, langsung dikubur. Itu privilege. Dan di hadapan Allah dia bangkit langsung surga tanpa hisab, nggak lewat mizan, nggak lewat timbangan. Kalau kita meninggalnya biasa lewat timbangan dulu, ditimbang berat mana nih, dosa apa maksiat, pahala atau dosanya. Kalau mati syahid langsung surga. Tapi orang mati syahid langsung surga sekalipun nggak boleh masuk surga sampai hutangnya lunas. Maka penting minta sama Allah, semoga kita diberi kesempatan melunasi hutang sebelum kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saran saya kepada jamaah, siapapun, muda, tua, siapapun, jangan bermudah-mudah buka pintu hutang dan hindari yang namanya jerat-jerat riba. Kalau sudah ada, kalau ada aset yang bisa dijual, juallah aset tersebut dan lunasi. Kalau belum ada, cicil sampai lunas dan niatkan sama Allah, ya Allah, hamba sudah bertobat, namun demikian cicilan ini semoga engkau beri kesempatan menjadi cicilan terakhir hamba. Harus begitu. Lah tapi kok rampok nggak ada? Sebenarnya bukannya nggak ada. Kata Nabi yang mulia ada. Siapa yang mengambil haknya orang lain dengan cara yang tidak benar, maka kelak dia dibangkitkan membawa bendera besar, ini pengkhianat fulan, ini pencurinya fulan. Dan bagi pencuri azabnya pedih luar biasa. Kecuali kan tobat nggak dapat. Kalau tobat mah berlaku semuanya. Orang kalau ngeriba dan dia tobat, Allah ampuni. Orang kalau zina dia tobat, Allah maafkan. Orang bahkan berbuat syirik, dosa yang paling besar, kalau dia tobat sama Allah, ya tetap bakalan dimaafkan, yang bakalan diampuni jemaah. Jangankan itu, bahkan mohon maaf, seorang pelacur yang menjajakan dirinya pada laki-laki hidung belang, dia memberi minum anjing, bukan minumnya doang yang diingat, tapi plus dia bertaubat, Allah terima taubatnya dan dia dimaafkan sama Allah dari kesalahannya. Jadi intinya tuh ada di kalimat taubatnya, bukan kok merampok nggak ada hadis yang serupa ya, kok ini nggak ada hadis. Enggak, tapi kata Nabi SAW ini tentang pertaubatannya. Taubat nggak dia sama Allah? Kalau taubat, Allah maafkan. Jadi terkait hal tersebut, hindari yang namanya mencuri, hindari yang namanya riba. Dan untuk jamaah, tolong terakhir saya pesan pada kita semua, kalau nasehatin anak yang nikah tuh hindari dengan kalimat nasihat dulu dan diganti ya. Karena orang dulu kalau mungkin dulu ibu bapak tahu, orang dulu kalau memberi nasihat sama anak itu kalimatnya kurang lebih nek kowe nikah mengko nggih endang tukul lemah, nek wis duwe lemah nggih endang bangun omah. Ini bagus, nasihatnya bagus, ibu tinggal muqaddimahnya ditambah aja. Yang pertama bukan beli tanah, yang pertama bukan bangun rumah. Meskipun kowe masih ngontrak, nek nanti duwe rezeki nggih endang daftar haji. Nomor 1 itu daftar haji. Kalau sudah daftar haji, nunggunya 30 tahun, cepat berangkat umroh, nabung untuk umroh. Nek sudah daftar haji, sudah berangkat umroh, baru ibu lanjutkan gendang tukul lemah, bangun omah, nikmati dunia, boleh. Jangan salah. Jangan pernah izinkan anaknya ngutang. Pinjam SK buat jaminan. Jaminan apa mau ngambil KPR? Jangan. Jamaah Allah tuh maha kaya, masa nggak yakin? Hari ini ngontrak mah nggak apa-apa, tapi besok punya. Hari ini saya aja masih ngontrak di Garung, tapi saya yakin sama Allah, ya Allah, Allah pasti kasih rumah buat kami, keluarga kami. Insya Allah pasti dikasih. Makanya jamaah jangan ngece Allah. Lawang jamaah diece aja nggak mau toh. Ibu kaya, halah rayakin aku. Digituin tersinggung nggak? Bu RT kaya, Bu RT kaya marah bejaji, rayakin aku. Tersinggung nggak ibu RT digituin? Oh, tak usir jadi warga kamu. Digituin boleh jadi. Nah kalau kita bilang, ya Allah, tapi kayaknya nggak mungkin. Itu ngece Allah jamaah. Ya Allah minta rumah, tapi kayaknya mah masih ngontrak aja, nggak mungkin. Itu ngece Allah namanya. Nggak boleh ngece. Ngece itu artinya apa Ustadz? Ngejek. Nggak boleh. Apa sih ngece? Menghina.
Nggak boleh menghina Allah. Jangan menghina Allah ya jemaah. Begitu. Intinya apa? Tentang terkait hal itu, hindari hutang. Hutang tuh bahaya. Jamaah kalau bisa mati jangan bawa hutang. Kalau jamaah punya hutang, bilang ke ahli waris, bapakmu duwe utang, sesok bapak mati lunasi yo. Bapakmu nih punya utang, kalau bapak besok mati lunasin kamu ya. Anaknya jawab, enak aja bapak yang utang saya suruh bayar. Lah itulah makanya jangan ninggalin anak utang, ninggalinlah kebaikan. Dan selagi jamaah masih bisa jual aset, jual jamaah. Utangnya akeh Ustaz, punya rumah, punya Ustaz, jual. Ustaz, aduh suami saya nggak kerja, aduh utang saya banyak. Punya rumah ibu, punya, jual. Lah saya harus tinggal di mana? Ngontrak. Emang hina apa ngontrak? Enggak. Saya belum pernah ngontrak terus bilang ngontrak. Sampai sekarang loh saya masih ngontrak di Garung. Boleh tanya, saya ngontrak sama Pak Bambang, sama Bunda Uda, per tahun 3 juta setahun ngontrak. Nggak ada yang pernah hina saya. Irfan ngontrak, nggak pernah, nggak ada jamaah. Maka kalau punya aset jual. Lah punya utang, punya aset, kenapa nggak dijual aset? Jual jemaah, aset jual. Yang penting hutang lunas. Ustadz, ya masih 5 tahun lagi, kayaknya mah nyicil mah bisa nih. Ya kalau masih hidup, ya kalau meninggal. Tapi kan perjanjiannya, kalau meninggal dunia nanti bakalan lunas. Itu perjanjian, trik marketing supaya Anda terjerembab dalam jurang dosa riba. Kalau bisa kita ngelepas ya mah, nggak mau ah. Stay away from riba. Jangan begitu. Jangan sentuh-sentuh bagian riba. Jangan bermudah-mudah menyentuh hutang. Kalau punya rumah bisa dijual. Anda pindah ngontrak, rumah Anda jual, tutup pintu ribanya. Itu lebih baik kita meninggal tidak dalam keadaan berhutang. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Salam buat warga di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.